Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Saya imani percaya ada sukacita kita menikmati hari ini, hari berkat Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya, marilah bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Ada sukacita dan kegembiraan yang boleh kami alami pada hari ini ya Bapa, karena Engkau masih tetap menjaga melindungi kami oleh karena kasih setiamu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan ya Bapa, sebelum kami akan menunaikan aktivitas, tugas, pekerjaan pelayanan hari ini, kami rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang dapat menjadi pegangan bagi kami. Kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu, bimbing dan tuntun kami. Bersabdalah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka bagian bacaan Alkitab, Yeremia pasal 33 ayat 6 dan 7, demikian bunyinya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Itulah bagian bacaan Alkitab dalam Yeremia pasal 33 ayat 6 dan 7. Dan kita dengarkan renungan ini yang diberi judul Yehova Rafa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, klinik, puskesmas, dan rumah sakit adalah sarana penyembuhan yang ideal bagi mereka yang menderita sakit. Fasilitas ini memang teruji dan profesional menangani orang yang sakit untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi tidak jarang layanan kesehatan ini dikeluhkan oleh sebagian orang dengan berbagai alasan. Apakah menyangkut prosedur terkait BPJS, biaya perawatan, obat yang mahal, fasilitas belum memadai, dan layanan yang lambat serta prosedur yang berbelit-belit. Sehingga ada orang beralih dan mencari penyembuhan alternatif, yakni memilih obat herbal dan ramuan tradisional. Tetapi ada juga yang mencoba peruntungan melalui praktek dukun. Bahkan ada yang melakukan ritual khusus lewat jasa paranormal untuk mendapatkan kesembuhan. Dengan jalan demikian, orang percaya meragukan kekuasaan Tuhan sebagai dokter, tabib yang agung, penyembuh sejati dengan rela menempuh berbagai cara dan metode yang menyimpang dari jati dirinya sebagai orang yang berimankan kepada Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika Yehuda dan penduduk Yerusalem menderita sakit karena perang dan kelaparan, Yeremia menyampaikan firman ini, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Ayat 6, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Ayat 7, Yeremia memproklamasikan identitas Allah yang adalah Yehova Rafa, artinya Tuhan yang menyembuhkan. Rafa berarti untuk menyembuhkan, membuat keseluruhan, untuk memperbaiki dengan menjahit. Istilah ini muncul pertama kali dalam Keluaran pasal 15 ayat 26b. Aku tidak akan menimpakan penyakit manapun, sebab aku Tuhanlah menyembuhkan engkau.
Penyembuhan adalah demonstrasi kuasa Allah untuk mengatasi segala kenajisan yang merusak tubuh manusia ciptaannya yang adalah kudus. Jehovah Rafa berkuasa untuk menyembuhkan secara fisik. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Secara emosional, Mazmur 34 ayat 18. Secara mental, Daniel pasal 4 ayat 34. Dan secara rohani, Mazmur 103 ayat 3. Penyembuhan secara holistik menyeluruh tubuh, jiwa, dan roh serta rohani dari manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Rafa, gelar dan kuasa ini sangat melekat dan dominan dalam diri Yesus Kristus. Dari 37 mukjizat yang dicatat dalam perjanjian baru, ada 18 kali ia melakukan mukjizat penyembuhan dengan rincian. 5 kali pada orang buta, 2 kali orang lumpuh, 2 kali orang kusta, 2 kali orang sakit demam, dan 7 kali penyembuhan yang unik, yaitu supranatural Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa untuk orang tuli, orang bisu, gagap, pendarahan, kerasukan setan, dan membangkitkan orang mati, dan penyembuhan yang paling sempurna yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah memulihkan manusia dari kejahatan dan dosa. Ia mengampuni manusia dan menganugerahkan keselamatan. Kita sadar bahwa dosa adalah penyakit yang paling mematikan, sehingga dibutuhkan pemulihan tidak hanya terjadi di tingkat kulit saja yang paling dalam, tapi pemulihan sampai pada akar-akarnya, yakni pemulihan yang holistik. Tuhan Yesus sudah memulihkan luka hati dan derita secara psikis. Penyakit dosa manusia, dialah sang tabib yang agung, Jehovah Rafa. Marilah kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Selasa tanggal 6 ini. Biarlah ya Tuhan, firman ini kami akan Tuhan lakukan dalam keberadaan hidup kami. Engkau Tuhan tolong ampunilah segala dosa-dosa kami. Kasihani kami Tuhan. Dan tolonglah supaya kami tetap memakai Jehovah Rafa, Tuhan sebagai penyembuh ilahi, secara holistik bagi kehidupan kami. Bapa, biarlah kami mengandalkan Engkau, mempertaruhkan hidup kami kepadamu dalam segala perkara kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kuduskan dan berkati untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan, tugas, tanggung jawab pelayanan kami. Bagi siapapun ya Tuhan yang mengikuti ibadah lewat renungan harian keluarga setiap hari, baik Jemaat-Mu Gemi Maranatha Selatan, bahkan siapapun Tuhan yang mengikuti ibadah YouTube channel Maranatha Selatan, diberkati Tuhan, dijagai mereka sebagai biji mata Tuhan, didengar baik oleh Tuhan ketika mereka menyampaikan segala keluh kesah, segala doa yang mereka naikkan kepada Tuhan, segala apapun Tuhan yang senantiasa membebani keberadaan hidup mereka. Tuhan sambut baik, kabulkan, dan biarlah mereka benar-benar merasakan kasih, sayang, dan cinta Tuhan. Diberkati semua Tuhan, Jemaat Gemi Maranatha Selatan, pelayan khusus perangkat, pelayanan gereja Tuhan, bahkan tim multimedia yang menyiarkan, menyebarkan firman Tuhan lewat channel YouTube Maranatha Selatan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan juga badan pekerja Majelis Sinode, badan pekerja
majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat, semua perangkat pelayanan, gereja-gereja Tuhan, guru agama, diaken, penatua, pendeta, semua komisi-komisi ya Tuhan, dalam tugas pelayanan jemaat semua. Tuhan memberkati. Yang sakit, Bapa pulihkan dan sembuhkan mereka. Baik mereka yang sakit fisik, sakit mental, sakit rohani, batin, jiwa mereka. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan mereka. Supaya mereka ada saling mengampuni, saling memaafkan. Dan juga mereka menyampaikan kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruh hidup kami, biarlah kami senantiasa lakukan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan selalu mengikuti kehendak-kehendak Tuhan. Dengar dan sambut kami, sertai kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menghapus segala dosa-dosa kami, yang mendengar semua apa yang kami sampaikan, sekarang ini dan selalu terus. Haleluya. Amin. Demikian harian keluarga hari ini, renungan yang tentu dapat menyentuh keberadaan hidup kita. Jangan lupa ya untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.